dalam hal kita ini sebagai kita untuk melayani kita. Yang pertama kita di masjid kita yang pertama, yang kedua adalah di masjid Panglo, yang ketiga adalah di masjid raya Medan Ibrahim. Jadi tiga itu terbagi tempat ibadah. Jadi aku tidak tahu untuk dipertimbangkan selama 8 tahun setiap kali Idul Fitri itu sangat jatuh. Tapi lain berbeda, tidak tahu di ujung mereka tidak di lapangan terbuka. Kalau itu di mereka harga hukumnya mereka ada lain ada yang mereka karena untuk pemerintah tidak ada. Padahal kalau tidak tahu di tujuh panggung biasa-biasa lain itu kalau sembilan tanpa konsep lancar. Kalau itu perlu ada konsep maka akan kurang berani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak PLT Camat Kecamatan Batang Haryoto Atalia Wajilina beserta seluruh jajarannya, dan juga yang saya hormati Bapak Kapolsek Sektor Batang Haryoto yang dalam hal ini diwakili oleh Adinda kami Istri beserta seluruh anggotanya, dan juga yang saya hormati dan yang saya banggakan segenap kepemerintahan desa Tanah Abang, dan juga yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan yaitu seluruh imam masjid, makmum, ustaz-ustazah, Bapak Haji, Ibu Haja, para guru-guru kami, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, alim ulama, sekjen partai, dan orang-orang gabung yang saya tuakan. Dan juga kita kalah pentingnya yang terhormat Bapak Ibu seluruh jamaah sholat Idul Fitri 1445 Hijriah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, gelar, jabatan, serta singkat sosialnya. Dan juga kita kalah pentingnya yang terhormat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berkumpul di masjid yang sangat kita cintai ini dalam suasana sukaria yang bahagia. Salawat dan salam hendaknya selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua dalam keadaan iman dan Islam sampai di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang berhadirin jemaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, alhamdulillah, rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang Rahman dan Rahim. Pada hari ini seluruh kaum muslimin dan muslimat, kita semua yang ada di sini bersama-sama memandangkan takbir dan tahmid, sehingga membuat kita harus untuk mengagungkan kebesaran nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hari yang besar dan berbahagia ini, marilah kita tingkatkan lagi kami silaturahmi dan saling memaafkan satu sama lain. Kini tibalah waktunya kita merayakan hari kemenangan 1 Syawal 1445 Hijriah. Esensi kaum muslim dalam mengukuhkan bahwa setiap pribadi kembali kepada kesucian kemuliaan sesuai fitrah manusia. Kita baru saja melaksanakan ibadah puasa dan ibadah syukur banyak hikmah yang terkandung dalam ibadah ini. Dengan berpuasa kita diajarkan untuk melatih kesabaran, ketabahan, ketahanan diri, kerendahan hati, kecermatan bicara, kebenaran, kejujuran ucapan dan perilaku. Dengan bahkan membuat kita lebih peduli pada sesama. Di puncak perjuangan ini bagi kita adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita di bulan Ramadan dapat
dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh kemenangan di hari yang suci ini sudah menjadi harapan kita bersama agar kemenangan ini memang termanifestasi dalam sikap dalam perilaku usaha kita bisa kita di masa-masa yang akan datang. Esensi Idul Fitri haruslah kita jadikan model yang bermakna dalam upaya kita meningkatkan kualitas keislaman dan kualitas kehidupan. Dan juga kami dari pemerintah desa sangat bangga dan berbesar hati melihat kenyataan suasana Ramadan di masyarakat kita tahun ini sungguh sangat banyak meningkatkan dari tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya masih banyak terdengar suara petasan, tapi di tahun ini sudah jauh kurangnya. Dan di tahun sebelumnya tidak ada yang khusus menjaga tempat parkiran masjid, tapi tahun ini sudah ada 5 desa yang menjaga dan mengatur tempat parkiran motor sehingga terlihat rapi dan menyelamatkan khusus di dalam menjalankan sholat tarawih. Dan juga pada tahun ini kita merasa bangga karena masjid raya sebagai ekor desa kita sudah difungsikan, bahkan hari ini pun sudah ada kemenangan aktif dan aktif. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini izinkan pula saya untuk menyampaikan tentang seputaran dana desa. Ya, alhamdulillah di tahun ini dana desa kita meningkat menjadi 1 miliar rupiah. Ini saya jelaskan untuk kegunaan dana desa ini sudah diatur oleh Kemendagri, turunan dari peraturan daerah dan turunan dari peraturan bupati. Jadi 69% ikat untuk non fisik ikat artinya tidak boleh dilakukan untuk fisik. Untuk non fisik 69% bertahan pangan, CFP, Bimtek, honor dan lain sebagainya. Sedangkan untuk fisik bangunan cuma 31%. Jadi kalau kita dikalkulasikan dengan dana 1,1 miliar dapat 360 juta 248 ribu rupiah. Nah itulah yang akan pajak kita dalam bentuk ini. Belum lagi dipotong pajak, dipotong yang lain-lain. Jadi kalau kita sekedar mengandalkan uang dari dana desa untuk membangun fisik dalam desa, saya rasa agak sulit untuk berkembangnya. Tetapi alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Bapak PJ Bupati Ibu Sri Banyuasin dengan dinas-dinas yang berkaitan dan instansi yang lainnya, karena untuk bangunan fisik yang sudah masuk di dalam anggaran Induk APBD tahun 2024 ini lebih kurang 20 miliar yang sudah pasti. Yang pertama, parit sepanjang 200 meter di Dusun 1 dan jalur ikat pakai jalan simpan. Yang kedua, renovasi posyandu Dusun 1 tidak pakai jalan dari simpan. Yang ketiga, peningkatan jalan di desa Desa Padang, Jorton dengan dana 700 juta dari UPR. Yang keempat, bangunan parit alat Dusun 2 dan Dusun 3 dari dana dengan dana 200 juta dari UPR. Yang kelima, peningkatan jalan Jorton Jalan 3 secara bertahap dengan dana kurang 2 miliar. Nah, dana 2 miliar itu kan dibangun satu jalan itu yang palingan panjangnya pasang 500 meter dengan dana 2 miliar. Yang keenam, peningkatan jalan Lambat Lampui secara bertahap juga dengan dana lebih kurang 2 miliar dari PUPR, bantuan benda rumah dari Perkim. Nah, bantuan benda rumah yang sertifikat waktu kami memberikan jembatan dekat 200 unit dan usul. Itu kaitannya yang untuk rekapnya. Tapi untuk pembeli melakukan 10 telah positif itu yang kita lebih ini. Yang 8 Bapak Isi dari Pertas, yang 9 seluruh dalam desa dan seluruh rehabilitasi topik jembatan dengan dana 14 miliar 700 juta rupiah dari PUPR. Yang saya sebutkan di atas sudah positif tahun ini berarti sudah besar kita ini.
dan juga di bulan 7 dan bulan 8 ini ada lagi perubahan acara di Benda tetap biasa disebut dengan saat itu. Insya Allah saya akan berjuang lagi membawa proposal yang belum terrealisasi dengan menginisiasi salah satu yang terbaik. Jemaah salat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami dari pemerintah desa Harapan, kami yakin dan kami sadar karena kami ini hanya sudah manusia biasa, punya segala keterbatasan, mungkin pelayanan kami terhadap masyarakat masih banyak kekurangan, mungkin visi misi yang belum terlaksana, dan yakinlah insya Allah kami akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan apa yang belum terlaksana. Dan juga kami mohon doa serta dukungan, bimbingan, masukan yang sehat dalam mengisikan dari semua lapisan masyarakat, tapi yang sifatnya positif untuk kemajuan pembangunan dalam desa, karena akan menjadi kepada kemajuan yang mandiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dari lubuk hati yang paling dalam saya atas nama pribadi, keluarga besar, dan pemerintahan desa Harapan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Bila aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat desa Harapan, wabil khusus kepada jemaah sholat Idul Fitri, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ucapan saya ini agak panjang atau ada yang kurang berkenan di dalam hati jemaah sekalian. Tidak ada maksud lain selain daripada untuk menyampaikan dan menjelaskan. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.